Ya baik, kita mulai materi minggu kedua ya, mengenai pendekatan desain paduan logam. Jadi di sini kita lebih, melihat ke paduan logamnya ya, bagaimana cara mendesain paduan logam mulai dari, eee, zaman dulu bagaimana, kemudian untuk, eee, yang perkembangan yang terbaru seperti apa, dan yang lainnya. Kemudian ya di sini nanti juga akan pendekatannya ya, terutama pendekatannya apa yang dicari gitu, dari untuk menghasilkan properties tertentu atau performance tertentu dari paduan logam yang akan didesain. Nah, terutama properties yang akan dicarinya itu yang akan dilakukan modeling atau dilakukan perhitungan menggunakan metode komputasi. Nah, memang nanti, eee, kasus-kasusnya memang akan banyak sekali apa, variasinya. Sebenarnya akan banyak variasi tergantung dari jenis paduan logamnya. Nah, di sini mungkin akan diberikan sebagiannya dan juga yang sering digunakan untuk, melakukan metode komputasi. Parameter-parameter apa dan juga pendekatannya yang seperti apa. Nah, jadi kita mulai ke, eee, perancangan paduan logamnya ya. Jadi kita sebenarnya untuk mendesain paduan logam itu kita hanya mencampur-campurkan ya unsur-unsur tertentu. Jadi ini playground-nya atau tempat kita bermain untuk mendesain, eee, paduan logam untuk menghasilkan properties yang diinginkan. Jadi sejauh ini ya memang sudah banyak, ditemukan paduan-paduan logam, baik itu struktur kristalnya dengan mikrostruktur yang berbeda-beda dan yang lainnya. Nah, jadi di sini kita, eee, tujuannya yang memang lebih ke metalik, paduan logam ya, dan kemudian ya bisa kita nanti menemukan jenis paduan baru atau juga bisa nanti mengembangkan jenis paduan yang sudah ada, menjadi misalkan lebih murah dan tetapi nilai propertiesnya juga masih tetap, lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian dari sejarahnya, pemaduan logam yang paling pertama yaitu pemaduan logam tembaga dengan SN ya, timah yang menghasilkan perunggu seperti ini. Itu kira-kira 5.000 tahun yang lalu dan sampai sekarang jenis paduan ini juga masih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ya tentu saja dengan adanya, pengembangan-pengembangan di situ, baik termasuk dari mikrostrukturnya, processing-nya, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu berlanjut ke besi, ya besi cor, kemudian baja, selanjutnya kira-kira itu juga sudah lama, sekitar 3.000 tahun yang lalu, dimulai dari membuat pedang seperti ini, kemudian sampai sekarang juga masih untuk, konstruksi ya, konstruksi jembatan dan juga yang lainnya. Jadi ini paduan yang khusus untuk struktural. Nah, kemudian setelah itu tahun 1920 baru dikembangkan baja tahan karat ya. Kalau tadi baja itu dicampurkannya, relatif baja karbon, campur dengan karbon. Nah, ini, stainless steel jadi campurkan nikel ya, untuk memperkuat dari fasa austenite-nya menjadi fasa austenite, kemudian kromiumnya itu, ditambahkan dengan jumlah tertentu sehingga dia tahan tahan dari korosi ya. Jadi walaupun dia terkelupas, dia akan membentuk lapisan oksida, kromiumnya dengan sendirinya ya. Jadi dia tahan terhadap korosi, terutama korosi aqueous. Kemudian ya sampai sekarang pasti masih banyak kegunaan-kegunaannya yang bisa dikembangkan dan kemudian dari paduan stainless steel ya, terutama, eee, yang ferritic, FeNi, itu juga dikembangkan jenis paduan super alloy. Jadi paduan super alloy itu dikembangkannya sekitar tahun 1930, itu perkembangannya ya mulainya dari Perang Dunia Pertama ya, untuk mesin jet pesawat terbang itu memang masih, kecepatan atau
dan yang lainnya masih belum terlalu tinggi, tapi dengan berkembangnya mesin jet, kemudian paduan yang bisa tahan di temperatur tinggi, setelah itu ya berkembang dari pesawat terbang atau pesawat tempurnya itu sekitar tahun 1930. Nah, jadi ada 3 jenis paduan superalloy, yaitu nickel base superalloy, kemudian cobalt base superalloy dan juga tadi iron dan juga nickel superalloy. Jadi yang tadi itu pengembangan dari jenis baja tahan karat yang untuk temperatur tinggi. Nah, jadi di sini untuk superalloy ini unsur-unsur paduannya sangat banyak sekali ya. Campuran dari berbagai macam unsur yang sangat uh, bervariasi, tapi dia menghasilkan sifat yang properties yang sangat unggul ya, yang high performance terutama di temperatur tinggi, kemudian ketahanan oksidasinya juga tinggi, sehingga dia bisa tahan di lingkungan yang sangat severe ya, tekanan dan juga temperatur tinggi. Nah, jadi pengembangannya seperti itu. Jadi semakin banyak dia ditambahkan mungkin dengan fungsi-fungsi unsur-unsur pemadunya yang tertentu itu, maka kita dapatkan sifat-sifat mekanik yang juga bisa beragam ya, dan juga mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu. Ya misalkan perkembangannya nanti kan superalloy ini yang awalnya yang polikristalin, kemudian dia untuk meningkatkan temperatur operasinya digunakan yang single kristal, itu dari segi mikrostrukturnya ya. Jadi mikrostrukturnya yang tahan terhadap creep adalah yang single kristal. Kemudian dari segi komposisinya juga nanti pasti dikembangkan ya, dari segi generasi pertama, terus kemudian yang single kristal tadi ya kebanyakan dia ditambahkan eh, apa ya ditambahkan rasio antara titanium dan tantalumnya ini ya, untuk mengatur dari fraksi volume dari gamma aksennya ya, gamma prime atau Ni3Al atau Ni3Ti dan Ni3Ta seperti itu. Dan kemudian ditambahkan juga ruthenium dan juga rhenium untuk meningkatkan kestabilan dari struktur mikronya ya, sehingga dia tahan terhadap pengkasaran dan juga yang lainnya, terutama di temperatur yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu sejarahnya. Jadi ini juga pastinya masih dapat berkembang ya. Jadi masih banyak penelitian mengenai superalloy itu. Kemudian ya awalnya memang untuk menemukan atau mengembangkannya dengan metode trial and error method, tapi dengan semakin adanya metode komputasi yang telah disampaikan juga minggu kemarin, banyak juga penelitian atau pengembangan superalloy itu dengan menggunakan metode komputasi. Bukan hanya nikel, tapi kobalt dan juga iron nickel superalloy. Jadi ketiga ini, jenis superalloy ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, tapi nanti suatu saat ya bisa ada yang lebih unggul, dan juga dengan perkembangan selanjutnya bisa saja yang satu bisa melebihi yang lainnya. Nah, kemudian pengembangan yang selanjutnya, ya ini sama ya, uh, pengembangan paduan dan yang lainnya polimer, komposit dan juga seramik, tapi kita fokusnya di logam tadi. Setelah superalloy itu ya memang eranya adalah di sini ya superalloy, kemudian ini masih dikembangkan juga mulai dari 1940 atau 30 di sini. Ini masih dikembangkan dan paduan-paduan yang lain ya, paduan aluminium juga baja dan yang lainnya. Kemudian eranya memang dengan menggunakan komputer atau molecular engineering di sini. Nah, di sini juga nanti pengembangannya lebih ke arah high entropy alloy juga di sini ya. Jadi kalau yang tadi dan yang lain sebagainya hanya ada satu fasa yang utama ya. Ini adalah fasa utamanya kobal misalkan,
berarti yang matriksnya adalah kobal. Kemudian yang lainnya adalah yang biru ini adalah sebagai unsur-unsur pemadu atau tambahannya. Tapi nanti untuk high entropy alloy itu ada minimal 5 jenis unsur ya, yang mereka itu semuanya memiliki komposisi yang relatif sama. Relatif sama, jadi kelima-kelimanya itu adalah paduan dasarnya atau matriksnya. Nah, keunggulannya nanti dia bisa menghasilkan sifat-sifat yang sangat bisa jauh berbeda dengan sifat-sifat paduan dasarnya atau unsur dasarnya. Nah, jadi di situ itu pengembangannya atau awal mula ditemukannya sekitar tahun 2004 di sini. Dan kemudian yaitu pengembangannya juga banyak dilakukan dengan menggunakan metode komputasi. Nah, jadi dari sejarah tadi bisa dilihat kalau pengembangan paduan logam itu sampai saat ini juga masih dilakukan. Jadi merupakan akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya terhadap sifat dari materialnya itu. Jadi bisa dikatakan juga trial and error method, tapi mungkin ditambahkan juga dengan pengetahuan-pengetahuan dengan adanya karakterisasi dari paduan sebelumnya ya. Kemudian dari karakterisasi itu kita bisa mengetahui struktur mikronya, kemudian mengapa dia bersifat seperti itu, kemudian kita bisa melakukan pengembangan dari paduan logamnya. Jadi sifatnya masih tradisional ya. Jadi tradisional trial and error method, kalau kita lihat ini adalah struktur dari molekul-molekul tadi ya. Jadi bukan hanya paduan logam tapi struktur yang ditemukan baik itu struktur kristal-kristal yang berbeda dan yang lainnya pada awal di sini memang masih sangat rendah, kemudian setelah itu uh, menjadi cukup tinggi ya. Nah, kebanyakan dari awal itu merupakan trial and error method di situ. Dan kemudian dengan adanya eh, karakterisasi tadi ya, sehingga kita bisa menganalisis struktur mikronya. Dari situ kita bisa melihat hubungannya antara struktur mikro dengan propertiesnya. Dari situ kita bisa melakukan pengembangan lebih lanjut. Nah, mungkin yang paling sering atau yang paling terkenal dengan melakukan trial and error method ini adalah Thomas Alva Edison ya. Jadi dengan quote-nya bahwa dia tidak gagal, dia hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil, yang tidak bekerja ya. Seperti itu. Jadi dia ya semakin bisa dikatakan kan semakin banyak jumlah yang dilakukan, percobaan yang dilakukan, maka suatu saat dia ada salah satu yang berhasil. Jadi kadang juga disebut hunt and try. Jadi berdasarkan literatur-literatur yang ada, kemudian memilih eh, kandidat ya, kandidat atau unsur-unsur yang banyak tersebut kemudian dicoba satu persatu seperti itu. Jadi dari unsur-unsur yang banyak itu kita coba satu persatu seperti itu. Tapi kan untuk menghasilkan seperti itu akan berapa banyak kegagalan ya, errornya dan percobaan yang harus dilakukan sehingga itu uh, membutuhkan waktu yang lama. Jadi di sini pengembangannya ya seperti ini. Jadi dia relatif lambat perkembangannya, tapi setelah adanya di sini juga ya, setelah 2000 itu pengembangannya juga akan semakin meningkat dengan adanya metode komputasi. Nah, ini sama juga seperti hal ini ya, untuk penemuan dari paduan aluminium itu sendiri yang biasa digunakan untuk struktur pesawat terbang, itu pada awalnya kan penemuannya eh, tanpa ada pengetahuan mengenai mekanisme penguatan ya, mekanisme penguatan yang terjadi di paduan aluminium itu. Jadi kalau kalian masih ingat yang pernah saya ceritakan juga bahwa proses precipitation hardening untuk meningkatkan kekuatan dari paduan aluminium itu ditemukannya secara tidak sengaja ya.
jadi sekitar 1900-an oleh Alfred Willem, di mana dia secara tidak sengaja mencoba mendinginkan secara cepat paduan aluminiumnya, tapi setelah dilakukan percobaan ternyata tidak terjadi penguatan yang signifikan ya. Tapi setelah itu dia simpan sampelnya itu, kemudian tanpa sadar dia melakukan proses aging di sana karena temperaturnya tinggi seperti itu. Kemudian setelah berhari-hari saat dia dilakukan lagi pengujian mekanik ternyata kekuatannya meningkat. Nah, di situ kan dia menemukan atau sampai pada saat itu memang belum tahu ya penyebabnya mengapa terjadi seperti itu, karena memang belum ada alat yang untuk mengkarakterisasi struktur mikro sampai uh, yang berukuran sangat kecil ya. Nah, tapi kan kita juga sudah pelajari bahwa sebelumnya dia tidak mengalami peningkatan kekuatan karena dia masih keadaan supersaturated unsur pemadunya. Kemudian dia setelah dilakukan aging, dinaikkan temperaturnya, terjadi aktivasi termal sehingga unsur-unsur pemadunya dia bisa berkumpul seperti ini ya, bentuk klaster yang dinamakan eh, ya berdasarkan yang pertama kali menemukannya atau melakukan karakterisasinya yaitu J.P. John ya, Guener dan Preston. Nah, jadi setelah adanya karakterisasi itu ya baru bisa dilakukan berbagai jenis teori-teori sehingga bisa ditemukan uh, mekanisme penguatannya seperti apa. Jadi teori dari precipitation hardening uh, tidak muncul ya saat itu, dia munculnya setelah ditemukannya teknik untuk mengkarakterisasi dari struktur mikronya. Nah, jadi untuk paduan nikel juga sama ya. Jadi kita bisa menganalisis atau uh, melakukan mengatur struktur mikronya setelah kita ada alat-alat untuk menganalisisnya seperti ini. Saat diperbesar strukturnya masih dendritik setelah pengecoran, kemudian ini adalah uh, partikel endapannya ya yang menjadi fasa endapan penguatnya, intermetallic gamma aksen Ni3Al. Kemudian diperbesar lagi kita bisa tahu bentuknya, kubikal, kemudian fraksi volumenya, kemudian unsur-unsur apa saja yang berpartisi atau berada dalam gamma aksen, berada dalam gamma, kemudian bagaimana dia mekanisme penguatannya ya. Jadi dia menahan dislokasi atau struktur order seperti itu. Nah, selanjutnya ya dengan uh, ini teoretikal ya. Kalau ini karakterisasi, tapi ini teoretikal dengan atomistic modeling tadi dengan melakukan uh, menghitung interaksi antar elektron-elektronnya ya di dalam ini fasa gamma aksennya misalkan, kemudian interaksinya dengan yang ada di dalam gamma aksen seperti Al, titanium, kemudian tantalum ya kita bisa melakukan permodelan dalam skala atom seperti itu. Di mana ya nanti tujuannya ya menghasilkan kekuatan yang lebih tinggi dari endapan fasa penguat tadi. Nah, jadi ini untuk yang aluminium tadi, seperti yang sudah dijelaskan, presipitasan hardening ditemukan secara tidak sengaja tahun 1901, kemudian identifikasi dari struktur mikronya sekitar tahun 1919. Dari situ baru pengembangan paduan aluminium dari sini ya 1920 semakin berkembang. Bukan hanya paduan AlCu saja, tapi paduan seri 7 dengan Zn sampai eh, tahun ini ya 1900 tahun 2000. Nah, untuk paduan-paduan lain juga sama, bisa ditambahkan litium, kemudian skandium dan yang lainnya. Nah, jadi ya sampai sekarang masih juga ya. Jadi traditional approach-nya itu
trial and error eksperimental ya pastinya masih dilakukan, tapi dengan penambahan penambahan tadi ya, pengetahuan yang sebelumnya tentang hubungan antara mikrostruktur dengan performansnya, dengan sifat mekaniknya, seperti itu. Kemudian dengan adanya eh, testing atau karakterisasi yang semakin berkembang ya, sampai sekarang dengan dati EM dan yang lainnya. Sehingga pengetahuan atau pemahaman mengenai physical mekanisme physical mekanismenya, jadi secara fisiknya seperti apa itu bisa dilakukan. Nah, sama juga nanti untuk yang metode komputasi juga kita harusnya bisa menganalisis secara mekanisme fisiknya seperti apa ya. Jadi bukan hanya dia mengapa ditambahkan ini dia naik atau bertambah sifat mekanismenya, tapi dicari penyebabnya dari segi fisikalnya. Nah, kemudian ini tadi paduan aluminium, paduan yang lain juga sama ya, titanium. Jadi semakin ke sini semakin bertambah sifat mekanisnya, tentu saja karena kebutuhan untuk uh, properties yang semakin tinggi itu juga semakin besar ya. Jadi semakin tinggi kebutuhan untuk meningkatkan performance dari suatu komponen, itu pasti akan meningkatkan dari sifat mekanis logamnya itu sendiri, paduan logamnya. Nah, kemudian metode yang lain yaitu ya dengan menggunakan model base ya. Jadi sebelum dilakukan percobaan kita modelkan terlebih dahulu berdasarkan ya pengetahuan-pengetahuan yang ya bisa dari berbagai bidang seperti metalurgical, terutama masalah termodinamikanya ya, dari unsur-unsurnya, kemudian secara prosesnya dengan dari mechanical design engineering, seperti itu, kemudian dengan teknologi komputasi di sini. Jadi dengan adanya model seperti ini, ya ini untuk di perusahaan ya, untuk pengembangan industri-industri yang sudah maju ya pasti mereka uh, menggunakan model base seperti ini. Dan juga ada institusi-institusi penelitian juga seperti itu yang sudah menerapkan yang namanya computational design untuk material atau paduan logam. Nah, ini contohnya ya melanjutkan ya untuk paduan aluminium seperti ini, model base-nya yang kita ketahui seperti ini ya. Tadi bahwa kekuatannya atau fasa-fasa endapan penguat dari Al dan Cu itu ya, Al2Cu itu theta aksen, double aksen, theta aksen, theta double aksen, dan juga theta seperti ini ya. Nah, kemudian dari mekanisme penguatannya ya ini terhadap waktu, dia saat dia membentuk GP joint seperti ini dia adalah fasa yang koheren ya. Jadi diingat kembali pelajaran yang mengenai transformasi fasa GP joint, tapi karena penguatan yang koheren itu terbatas juga, jadi dia harus menghasilkan atau dia uh, yang peng, yang paling kuat yaitu yang strukturnya yang semi koheren di sini, theta aksen dan juga theta double aksen, karena endapannya itu harus memotong dari paduannya. Kalau koheren kan lebih mudah dipotong. Kemudian ini solid solution jika dia belum terbentuk endapan ya. Jadi CU-nya masih larut di sini. Kemudian dia mulai naik, terbentuk endapan yang koheren, tapi karena terbatas penguatannya yang menghasilkan fase yang stabilnya itu yang semi koheren di sini. Kemudian dia yang paling stabilnya adalah theta ya, Al2Cu-nya, tapi karena dia ukuran atau distribusinya menjadi lebih besar, ukuran fasanya itu semakin lama pasti akan semakin besar, terjadi pengkasaran, sehingga yang berpengaruh adalah aurawannya.
penguatannya R1 yang dimana di situ tergantung dari jarak antar endapan penguatnya. Jadi di sini diatur untuk karena terjadi pengkasaran jaraknya akan menjadi semakin jauh. Nah, jadi di situ pemahaman mengenai yang sebelumnya ya. Jadi dengan menggunakan model base bisa juga dilakukan pemahaman yang lain atau pendekatan yang lain ya. Jadi pengendapan yang lain bahwa dia juga kita bisa eh, menghasilkan fasa yang non koheren ya. Kalau di sini kan kita penguatan yang maksimumnya dia masih yang koheren atau semi koheren ya, atau ya jadi gabungan antara theta aksen ini koheren dan ini semi koheren. Seperti itu campurannya, tapi bisa juga untuk pendekatan yang lain kita menghasilkan fasa yang non koheren tapi dia ukurannya sangat kecil ya, ultra fine dan kemudian terdistribusi merata. Jadi yang ini itu theta ini yang stabil, yang non koherennya itu dia ukurannya sangat kecil dan terdistribusi merata. Itu berdasarkan permodelan dari komputasinya ya. Jadi ultrafine dispersion non coherent phase, kemudian untuk matriksnya, jadi matriksnya ya ditambahkan atau untuk memperkuat matriksnya itu dilakukan dengan penambahan unsur pemadu yang menurunkan dari stacking Fold energinya atau energi setara tumpuknya ya dari matriksnya, sehingga dia akan menghasilkan atau mempromosikan atau terjadi partial dislocation atau twinning di sini. Jadi selain dia kuat, dia juga ductility-nya juga bertambah. Nah, jadi seperti itu. Jadi pendekatan-pendekatannya bisa berbeda ya dengan sebelumnya. Ya terutama ya di sini tergantung dari sifat mekanik yang diinginkannya. Jadi selain dia kuat, dia juga harus mempunyai keuletan yang tinggi. Seperti itu berarti ya harus dianalisis dulu struktur mikro seperti apa yang paling baik. Nah, kemudian karena ultra fine ya biasanya di sini ya ultra untuk menghasilkan komponen pesawat ini ya di awalnya kita lihatnya dari permodelan skala atom di sini. Jadi stacking Fold energy ini untuk menghitungnya atau melakukan permodelannya dari skala atom di sini. Dislocation di sini ya. Jadi yang penting itu ya defect dari uh, paduannya itu. Nah, kemudian karena dia ultra fine ya berarti uh, ya caranya ya bisa dengan additive manufacturing atau 3D printing untuk menghasilkan butiran-butiran yang halus ya, endapan yang halus dan juga butirannya juga halus. Atau bisa juga dengan plastik deformation ya, deformasi plastik yang sangat tinggi ya, kuat. Namanya mungkin istilahnya SPD ya, severe plastic deformation. Nah, itu dari segi processingnya ya. Jadi kalau dari struktur mikronya dia harus berukuran sangat kecil dan terdispersi merata. Kemudian stacking Fold energinya rendah. Nah, jadi pengembangannya ya seperti ini. Jadi dari atom ke pesawat terbang ya. Dari atom ini yang tadi juga untuk menghasilkan nanti pesawat terbang atau untuk mendesain pesawat terbang itu kita modelkan dalam skala atom terlebih dahulu. Kemudian nanti processingnya yang mengikuti dari hasil di sini ya, permodelannya. Jadi bisa juga penggunaan ini ya, combine use atau kombinasi dari first principle calculation yang minggu kemarin dibahas, density functional theory, kemudian kalkulasi dari diagram fasa ya, CalPad atau ya software dan software-softwarenya. Kemudian yang lain ya sama juga kuantitatif analisisnya dan juga model empiriknya ya.
dari situ untuk menghasilkan ya baik dia paduan aluminium yang bisa dilaku panas, edge hardening atau juga yang tidak seperti itu. Nah, jadi pendekatan ini akan secara signifikan mengurangi biaya dan juga uh, siklus dari pengembangan paduannya itu menjadi lebih cepat, jadi lebih pendek. Ya, dan kemudian ya tadi uh, untuk itu ya di dibutuhkan tadi ya untuk pengembangan selanjutnya memang ini first principle, kemudian phase diagram, nanti juga pengembangan selanjutnya ada data mining dan juga machine learning. Nah, kemudian yang ini masih mengenai aluminium dengan magnesium ya contohnya. Jadi nanti tujuan dari permodelannya nanti adalah untuk mengoptimasi jumlah magnesium, kandungan magnesiumnya ya, atau bisa juga ditambahkan unsur-unsur yang lainnya. Jadi aluminium, kemudian ini magnesium, kemudian ada Zn dan juga Cu-nya. Nah, ini dari situ kita bisa mengganti-ganti ya atau mengatur komposisi magnesiumnya berapa, atau juga kita coba mengganti Cu-nya dengan unsur-unsur yang lainnya. Jadi misalkan Zn-nya itu lebih banyak untuk mengurangi Cu-nya seperti itu. Apakah hasilnya menjadi lebih baik atau bagaimana ya kita bisa memodelkan terlebih dahulu ya sebelum melakukan percobaannya. Jadi seperti ini nanti biasanya yang dihitung adalah formation energinya ya atau formation enthalpy-nya per satu atomnya. Nanti bisa dilihat yang paling minimumnya itu yang mana sehingga kira-kira yang komposisi yang dilakukan untuk komposisi yang bisa dilakukan untuk percobaan itu di sekitar di sini. Jadi kita melakukan prediksi terlebih dahulu dari 0 sampai berapa persen, baru dari situ kita bisa untuk percobaannya hanya di bagian ini saja. Nah, jadi tujuannya atau dasar pemikirannya adalah agar proses edge hardening treatment-nya itu bisa dikurangi ya. Jadi penguatannya bisa tidak terlalu mengandalkan edge hardening sehingga bisa dieliminasi. Jadi tidak perlu heat treatment lagi, sudah cukup kuat atau sudah cukup untuk uh, untuk Nah, ini jadi ya ini kesimpulannya atau dari permodelan ini ya pasti harus dilakukan juga percobaannya ya. Jadi percobaan seperti biasa membuat paduannya, kemudian dianalisis sifat mekanisnya, kemudian dianalisis struktur mikronya. Sampai ya dia tercapai target yang ingin dicapainya ya. Baik itu dari skala lab terus nanti berlanjut ke skala di industrinya. Nah, ini jadi kalau bisa disimpulkan ya pendekatannya kira-kira seperti ini ya. Jadi yang pertama ya paradigma pertama masih banyaknya ke eksperimental. Kemudian kedua sudah muncul permodelan secara termodinamika, kemudian permodelan dalam skala atom,
di mining dulu, datanya dapatkan dulu, kemudian nanti dengan machine learning bisa didapatkan atau dianalisis jika inputnya seperti ini, hasilnya akan seperti apa, tanpa melakukan lagi percobaan-percobaan. Ya, jadi di sini artificial intelligence ya karena ada machine learning-nya di situ. Jika ada pertanyaan silahkan saja ya, langsung ditanyakan, dipotong saja. Ada yang ingin bertanya? Belum, Pak. Ya. Jadi ya ini pengembangan paduan logam ya hampir sama dengan teori evolusi ya, teori evolusi yang diberikan itu kalau tidak salah, ingat saya juga ada sebuah jerapah ya, kemudian karena dia awalnya dia lehernya lebih pendek, kemudian semakin lama karena uh, dia juga harus yang makanan yang di sini juga semakin habis, berarti dia harus mencari yang lebih atasnya lagi, sehingga lama kelamaan di bisa juga terjadi dengan proses paduan logam ya. Jadi spesifikasinya pasti nanti semakin tinggi, ini adalah paduannya. Nah, bagaimana dia harus mencapai spesifikasi yang tinggi itu dengan meningkatkan performanya atau propertiesnya. Nanti jika ada yang spesifikasi yang di bawah sini sudah tidak ada lagi, semuanya spesifikasinya adanya di bagian atasnya, berarti paduan-paduan yang masih performansnya rendah ya pasti akan ditinggalkan. Seperti itu. Kemudian ya ini contohnya juga untuk perkembangan pesawat terbang ya. Jadi yang untuk pesawat tempur seperti ini itu adalah paduannya bukan hanya aluminium lagi, tapi ini titanium ya. Semuanya adalah paduan titanium. Terutama ini untuk pesawat tempur yang paling canggih ya. Pesawat spy plane atau siluman SR-71 Blackbird. Ini kalau kalian menonton film Transformer ya bisa mungkin ada contohnya ya di Nah, jadi permasalahan di suhu tinggi ya ini juga mungkin sudah dijelaskan juga bahwa biasanya untuk meningkatkan efisiensi dari performansi mesin ya, baik itu mesin jet untuk PLTU dan juga mesin-mesin yang lainnya ya, untuk mobil, otomotif dan lainnya juga biasanya temperatur operasinya dinaikkan ya. Tapi dia ada permasalahan yaitu dari segi mikrostrukturnya bahwa pergerakan atomnya akan semakin lebih cepat sehingga mobilitasnya semakin tinggi, difusinya semakin tinggi, nanti kestabilan strukturnya harus kita lihat nanti ya. Jadi ini sudah dalam skala atom ya. Nanti permodelan dengan
density functional theory-nya, ya kita akan melihatnya di suhu tinggi. Apakah dia masih stabil strukturnya atau tidak. Kemudian ya dislokasinya juga semakin tinggi, ya nanti ini bisa juga dimodelkan dengan biasanya yang dislokasikan atom-atomnya lebih banyak ya. Jadi permodelannya bukan hanya struktur, hanya misalkan gamma aksennya tadi atau gamanya saja, tapi ini eh, harus ada satu dislokasi ya. Jadi dislokasi kemudian bagaimana dia eh, mobilitasnya terhadap temperatur tinggi. Jadi ini dimodelkannya dengan molecular dynamic. Kemudian jumlah vakansi juga bisa dimodelkan semakin meningkat nanti dimodelkannya dengan density functional theory juga bisa lebih ke diagram fasanya. Diagram fasanya ya bisa dilakukan pemodelan dari perhitungan diagram fasa. Kemudian oksidasi temperatur tinggi, dan yang lainnya. Dan ini perubahan secara meteorologi ya pasti uh, untuk endapan penguat ya, misalkan gamma arsen jika dioperasinya di temperatur tinggi pasti uh, sangat rentan terhadap proses coarsening atau pengkasaran. Nah di sini ya nantinya bisa dimodelkan atau ditambahkan unsur-unsur yang bisa menurunkan kecepatan pengkasarannya itu ya. Jadi ini sudah dibahas juga sebelumnya di kuliah transformasi fasa apa saja yang bisa menurunkan parameter-parameter apa saja yang bisa menurunkan kinetika pengkasarannya ya. Salah satunya yaitu gamma, energi antarmukanya, itu bisa juga nanti dihitung dengan DFT, kemudian difusivitasnya ya bisa dengan kalkulus Kalpad, dengan DFT juga bisa, dan satu lagi adalah konsentrasi unsur-unsurnya ya, apakah dia larut dalam matriks atau tidak. Nah, jadi dari problem itu berarti ada paduan untuk suhu tinggi, dia ya jadi bukan hanya kekuatannya di temperatur rendah, tapi dia juga harus menahan mekanisme-mekanisme dari creep tadi ya, seperti grand boundary sliding di sini, kemudian dislocation climbing dan yang lainnya. Difusinya lebih tinggi. Jadi walaupun dia creep itu kan walaupun dia temperatur ke tegangan operasinya masih di bawah kekuatan luluhnya, tapi dia bisa gagal ya karena adanya creep tadi. Nah kemudian ini ketahanan oksidasinya ya bisa dengan coating, tapi bisa juga pembentukan lapisan protektif dari unsur-unsur yang ada di dalam paduannya. Nah, tapi yang paling penting di sini atau yang akan dibahas di sini untuk temperatur tinggi ya berarti bagaimana meningkatkan creep resistan dari paduan logamnya. Ada dua cara yang paling sering dilakukan, ya tentu saja selain dari prosesnya ya, tapi ini dari
segi desain paduan logamnya, yaitu dengan pengaturan mikrostruktur. Jadi ya mikrostrukturnya yang seperti apa ya, terutama ini untuk yang menahan creep yang paling tinggi, yaitu ya struktur mikro yang single kristal. Tergantung ya pemakaiannya di mana. Kemudian yang kedua adalah pengaturan komposisinya tadi. Seperti kestabilan strukturnya ini sudah tadi dibahas. Nah, kemudian ini juga uh, yang lainnya ya. Misalkan kalau tadi kan temperatur suhu tinggi, kemudian ini juga contohnya walaupun fiksi ya, tapi kan kalau kalian uh, pernah menonton atau membaca komiknya ya, Attack on Titan, itu untuk membunuh dari Titannya kan harus mempunyai sifat ultra hard steel ya. Jadi dia semacam cutter seperti itu, pedangnya itu untuk memotong bagian tengkuknya seperti ini. Nah, jadi tapi uh, ya kalau kalian tahu di ceritanya kan ada juga yang Titannya itu yang bisa memperkeras itu. Atau saat dia digunakannya terlalu sering, ya pasti dia blade-nya atau pedangnya itu akan rusak ya, sehingga harus berkali-kali diganti seperti itu. Nah ini ya, dia juga tidak bisa memotong dari titan-titan tertentu seperti itu. Makanya dia harus dilakukan development di sana. Nah jadi development itu ya bisa uh, beragam macam ya. Jadi semakin tinggi sifat properties yang diinginkan ya pasti uh, struktur mikropaduan atau juga pengembangan paduan itu pasti akan dilakukan. Nah kemudian ini juga uh, konsep yang lain ya, yang tadi sudah sedikit disinggung, yaitu high entropy alloy. Jadi dari sini kira-kira mulai ditemukannya adalah pada tahun 2004 ya. 2004 sudah mulai atau sudah ada paten mengenai paduan entropi tinggi. Jadi tapi dia lebih dari ya dari definisinya biasanya atau dari segi termodinamikanya biasanya dia minimal 5 unsur. Nah, jadi dari gabungan kelima unsur tadi dia akan memiliki sifat yang lebih unik ya, atau dia sifat yang berbeda dari sifat aslinya, unsur-unsur pemaduan awalnya. Jadi di sini bisa terlihat dari tahun 2004 di sini ya. High entropy alloy ditemukan atau juga ada patennya tahun 2004. Entropinya tinggi ya, kira-kira lebih dari 1,5 R di sana. Kemudian ya ini komposisi kimianya increase, nanti ya di sini performance-nya ya harus dicari ya, atau nanti bisa dibandingkan dengan paduan-paduan yang sudah ada di sini.
Nah, tapi ya intinya pengembangannya seperti itu ya. Jadi, eee, bukan hanya satu paduan saja yang menjadi matriksnya, tapi bisa lebih dari 2 atau 3 ya. Jadi bisa high entropy atau juga bisa medium entropy alloy. Dalam keadaan atau dengan jumlah yang hampir sama jumlah atom-atomnya ya. Jadi jika ini misalkan ternary kan untuk pengembangan paduan biasanya hanya satu paduan dasarnya aja yang menjadi matriksnya di sini ya. Kemudian di sini adalah paduan intermetalik. Kemudian untuk yang ini juga sama. Nah, untuk 5 unsur berarti ada 5, kemudian ini komposisinya ada di tengah-tengahnya di situ. Nah, kemudian ya ini ya ilustrasi dalam atomnya seperti ini yang konvensional alloy. Ini unsur-unsur dasarnya, kemudian ini unsur-unsur pemadunya ditambahkan dalam jumlah yang sedikit. Tapi untuk high entropy alloy semuanya memiliki jumlah atau komposisi yang hampir sama persen atomnya. Nah, tapi di sini ya harus dimodelkan juga bagaimana apakah dia eh, semuanya disorder atau juga order ya, teratur. Jadi ada beberapa bagian yang berkumpul atau di sini eh, secara teratur ya, apa posisi-posisi atomnya seperti itu. Jumlah kadar unsur-unsurnya juga hampir sama seperti itu. Nah, kemudian dia solid solution strengthening ya bisa kita lihat jika ini adalah paduan paduan unsur Ni murni ya, kira-kira segini nilainya. Ini elektronegatif difference-nya ya dari unsur-unsurnya. Kemudian ini sigma solid solution strengthening-nya itu hanya sedikit, hanya di sini rendah ya. Kemudian ditambahkan unsur kobal menjadi mungkin 2 fasa atau ini yang fasa yang utamanya, unsur utamanya kobal nikel. Kemudian semakin tinggi ya dia bisa mendapatkan nilai solid solution strengthening yang semakin tinggi juga di sini. Dengan bertambahnya unsur-unsur yang lain dengan komposisi yang hampir sama. Ya, tapi di sini tidak semua komposisi bisa menghasilkan seperti ini ya. Jadi harus dilakukan permodelan atau unsur-unsur apa saja ya harus dicoba juga. Nah, untuk mencobanya itu kan jika kita hanya melakukan trial and error method itu pasti akan sangat lama ya, akan sangat banyak kombinasi-kombinasinya, pasti pengembangannya juga akan sangat lama. Sehingga ya ini eh, harus atau akan lebih cepat dilakukan dengan metode komputasi. Nah, walaupun begitu ya pasti metode komputasinya juga nah kemudian ini adalah
ciri khas dari high entropy alloy, jadi secara termodinamika dia mempunyai entropi yang sangat tinggi, kemudian ya dia membentuk solid solution, fase solid solution yang lebih besar, atau ya membentuk fase solid solution daripada intermetalik. Kemudian secara kinetiknya dia difusinya sangat rendah ya, atau tidak terjadi difusi malah. Kemudian ya terutama dibandingkan dengan konvensional alloy ya, misalkan stainless steel atau pure metal. Nah ini karena difusinya juga pasti ya terutama di temperatur tinggi nanti ya pasti ketahanan terhadap coarsening dan juga kestabilan dari struktur mikronya lebih tinggi. Nah jadi high entropy alloy juga bisa atau aplikasinya nanti digunakan di suhu tinggi. Kemudian tadi sudah ya termodinamika di sini, ya ini desain, processing, structure, kemudian properties. Nah di sini ada sifat yang ketiga yaitu cocktail effect ya. Jadi cocktail effect itu maksudnya saat unsur-unsurnya dicampurkan atau dari banyak unsur tadi, sifatnya bisa sangat berbeda dengan unsur-unsur awalnya. Jadi tergantung strukturnya, nanti propertiesnya juga akan seperti apa. Distorsi kisinya dia akan sangat tinggi. Nah karena dia distorsi kisinya sangat tinggi juga dia menjelaskan atau dia nantinya akan mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Jadi misalkan ini unsur murni kromium ya, contohnya saja. Kemudian kromium ada vanadium yang ukuran atomnya lebih besar sehingga terjadi distorsi dari kisinya. Nanti dia akan lebih menahan dari dislokasinya ya. Ini solid solution strengthening. Kemudian jika unsur-unsur yang lainnya itu ditambahkan, ya pasti nanti distorsi kisinya juga akan semakin tinggi. Sehingga dia kekuatannya dalam karutan padatnya juga akan semakin tinggi. Nah nanti ini ya yang bisa dihitung dengan density functional theory itu nanti kita buat strukturnya, kemudian kita hitung energinya ya. Hitung energinya dengan cara merelaksasi atom-atomnya ini. Jadi nanti kita bisa melihat distorsi kisinya itu seperti apa. Jadi nanti kita bisa setelah dalam keadaan struktur yang stabil nanti posisi atomnya juga akan berubah. Jadi dari situ kita bisa melihat distorsinya seperti apa. Kemudian ini tadi cocktail effect. Jadi properties yang bisa tidak diperkirakan ya atau sangat berbeda karena penggabungan dari berbagai macam unsur. Nah kemudian nanti juga jika komposisinya diubah atau ada juga unsur-unsur tambahan lain yaitu bisa juga menghasilkan properties yang berbeda juga. Kemudian selain tadi kekuatannya tinggi, dia juga mempunyai ductility atau fracture toughness ya di temperatur rendah yang sangat tinggi juga. Jadi kan biasanya jika paduan itu kekuatannya tinggi, dia akan justru ductility-nya atau keulatannya akan menjadi semakin berkurang atau sebaliknya ya jika ductility-nya tinggi kekuatannya berkurang. Nah yang menentukan dari sini ya biasanya deformasi mekanismenya ya. Jadi deformasi mekanismenya yang menentukan apakah dia slip, apakah dia twinning. Seperti itu jika twinning ya dia ductility-nya bisa lebih tinggi.
yang belum pernah saya berikan juga, atau akan seperti apa, tapi ya nanti di permodelannya mungkin akan lebih jelas. Jadi intinya dia, eee, high entropy alloy itu dia juga mempunyai nilai stacking for energy yang rendah, di mana jika nilai stacking for energinya rendah, dia akan lebih banyak menghasilkan stacking fall atau salah tumpuk, sehingga nantinya dia mau bisa menggenerasi terjadinya twinning. Nah, kemudian nilai high entropy alloy-nya itu dia secara umum dia sangat kecil atau lebih rendah dari paduan stainless steel. Jadi stacking for energy yang rendah dia akan ya tadi akan terjadinya plastisitas akibat adanya twinning tadi, sehingga dia ductility-nya tinggi dan juga kekuatannya juga masih relatif tinggi. Nah, terutama di cryogenic temperatur ya. Jadi di suhu di bawah 0 derajat, suhu minus atau sub-zero temperatur di sini. Jadi ini sub-zero temperatur, kemudian ini yang lainnya. Jadi high entropy alloy ya ada juga yang ductility-nya lebih tinggi, ada juga yang strength-nya lebih tinggi, tapi dia atau secara default-nya adalah pada suhu 0 derajat 0 derajat Kelvin. Jadi saat uh, absolute zero ya. Jadi artinya saat kita memodalkan itu juga uh, saat nilai parameter atau energinya tertentu ya itu bisa diaplikasikannya ke cryogenic temperatur. Tapi untuk di temperatur yang lebih tinggi ya harus ada perhitungan yang lainnya. Nah, ini untuk pendekatan desain yang lain ya. Ini ya pendekatan desain yang lain ya pasti seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk tiap-tiap paduan pasti akan sangat berbeda. Ya secara umumnya hampir sama, tapi untuk setiap paduan akan sangat berbeda. Untuk melihatnya atau uh, berbeda itu nanti jadi bingung ya, bisa dilihatnya ya dari paper-paper ya, atau dari penelitian itu apa yang akan dicarinya, kemudian performa yang akan diinginkan apa. Jadi pendekatan-pendekatannya itu pasti akan sangat banyak ya. Bisa dari ya ini lattice effect-nya, mikrostrukturalnya, atau mechanical effect-nya. Jadi ini contohnya adalah ke prosesnya ya, ke strength dan hardness-nya, kemudian ductility-nya. Nah, jadi intinya kalau di sini yang bisa terlihat ya pasti ke sini ya. Stacking for energy-nya itu bisa dihitung dengan metode komputasi, kemudian solid solution strengthening itu juga bisa dilihat dari nilai distorsi kisinya nanti. Kemudian ya lower grain size itu biasanya dari processing-nya ya. Jadi kita memang saat memodelkan skala atom pasti grain size-nya itu yang rendah, masih kecil. Karena memang permodelannya tidak density functional theory ya, biasanya hanya strukturnya saja ya, tidak sampai ke skala satu butiran.
Nah ini kemudian ini ya sifat-sifatnya ini juga high entropy alloy jadi kekuatannya tinggi, ketahanan terhadap arus tinggi, oksidasi, korosi dan lainnya. Ini processingnya biasanya ya sama juga art melting dengan perebur di dalam tanur, kemudian mechanical alloying atau kombinasinya ya atau apa additive manufacturing juga. Komposisinya pasti yang uh, atomnya hampir sama equiatom. Kemudian structure ya ini biasanya strukturnya adalah solid solution, kemudian bisa ada precipitatnya juga. Kemudian struktur kristalnya FCC atau BCC. Ini permodelannya yang biasa digunakan density functional theory atau ab initio, Calpart, Westphal ini untuk yang skalanya yang berbeda ya. Monte Carlo kemudian molecular dynamic. Parameternya juga nanti saat kita misalkan uh, saat membahas density functional theory ini akan menghitung uh, surface energinya. Nah nanti itu pengaruhnya untuk paduan logam seperti apa juga nanti akan dibahas lagi. Untuk menghitung misalkan uh, energi formasinya itu juga nanti hubungannya ke struktur kestabilan strukturnya. Kemudian untuk mengukur elastik konstannya, kemudian menghitung bak modulusnya juga itu kan pasti ke sifat mekanisnya nanti, ke stiffness-nya ya itu modulus elastis ya seperti itu. Kemudian ada juga tadi distorsi kisinya, kemudian apa ya tadi tuh anti-phase boundary-nya, kemudian untuk apa menghitung dari uh, surface energinya itu nanti uh, hubungannya dengan saat kita melakukan uh, dengan unsur lain ya, misalkan untuk inhibitor dengan senyawa inhibitornya itu. Jadi bagaimana mekanismenya antara permukaan logamnya dengan rarutannya. Kemudian satu lagi ya. Nah, ini mungkin akan dibahas mengenai yang sering digunakan juga ya. Jadi stacking for energy tadi apa itu? Jadi stacking for energy adalah dislokasi yang parsial dan juga full dislocation. Nah, yang stacking for itu atau setelah tumpuk itu adalah jenisnya adalah partial dislocation. Nah, jadi saat kita lihat ya sebenarnya ini cacat kristal ya atau cacat atom seperti itu. Jadi kita melihatnya dalam 3 dimensi sebenarnya, tapi saat kita melakukan TEM itu kan pasti dalam satu bidang ya, jadi dalam 2 dimensi. Nah, dalam 2 dimensinya itu saat kita amati dengan TEM itu ada garis-garis seperti ini. Nah, itu artinya adalah dislokasinya, parsial dislokasinya seperti itu. Jadi semakin banyak dia parsial dislokasinya itu dia akan semakin menahan nanti pergerakan dislokasi lebih lanjutnya. Jadi semakin kuat dia paduannya itu. Nah kemudian karena semakin kuatnya itu dia tergantung dari jarak antar dislokasinya ya. Jadi semakin panjang atau semakin besar
jarak antar dislokasinya. Jadi ini satu garis dengan garis yang lainnya itu nanti bisa diukur ya, atau bisa dihitung dari foto ininya. Nah, itu semakin panjang atau semakin lebar jaraknya, maka dia akan semakin kuat. Info energinya itu dia akan berbanding dengan D, berbanding terbalik dengan D. D itu artinya adalah jaraknya atau separasinya ya. Jadi partial dislocation separation yang ini ya, jarak antar ininya, yang ini dan ini. Jadi semakin lebar, semakin besar nilai ini, nilai stocking warningnya semakin kecil. Jadi untuk kita memperkuat logam, itu kita bagaimana caranya menurunkan nilai dari stacking for energinya. Seperti itu. Dan kemudian ya ini dari dua bidangnya. Nah, yang dimaksud salah tumpuk adalah adanya bagian yang berbeda tumpukannya ya. Kalau misalkan awalnya adalah semua tumpukannya adalah FCC, ABC, ABC, tumpukan FCC ya. Seperti itu nanti saat terjadi salah tumpuk ada bagian yang tumpukannya menjadi HCP. Jadi hanya AB dan AB. Jadi ada satu bagian yang ini. Nah, ini contohnya ya, bidang HCP itu jadi tumpukannya adalah yang ini, kemudian ada tumpukan keduanya, berarti tumpukan ketiganya harus yang berbeda ya. Jadi ada di bagian sini. Jadi dia berbeda dengan tumpukan 1, 2, dan 3-nya di sini. Jadi ini tumpukannya seperti itu, nanti jika tumpukan selanjutnya pasti tumpukan yang pertamanya. Jadi jika kita ubah atau kita balik, tumpukannya ada 3 ya. Jadi kita ya bisa kalian coba dengan bola-bola seperti ini. Nanti ya bisa didapatkan tumpukannya bisa ABC ABC atau bisa juga AB dan AB. Nah, untuk tumpukan yang ABC ABC itu adalah tumpukan phase center kubik FCC di arah bidang 111 ya. Jadi ini adalah phase center kubiknya, yang satu-satunya adalah yang ini ya. 111. Yang tanda merah ini seperti itu, kemudian ya yang bagian atasnya, yang bagian sininya, yang biru ini. Kemudian tumpukan yang lainnya yang ada di sininya. Nah, jadi kalau kita balik ya ini tumpukannya adalah A, B, C, A. Seperti itu. Dari sini ke bagian sini ya pasti dia hanya ke tempat yang semula. Tapi yang ini salah tumpuk, dia ke tempat yang seperti ini. Seperti itu. Nah, jadi misalkan atom A ini dia ini A ya. Ya, ini A yang tanda hitam ini berarti pindah ke sini, itu berarti kan tidak akan mengubah tumpukannya. Jadi hanya atom A ini pindah ke tempat atom A lagi. Nah, jika terjadi partial dislocation ya dia dari sini dia pindah ke arah atom B di sini. Nah, kemudian saat di ujungnya nanti dia bisa kembali ke tempat ini lagi. Nah, jadi tempat bagian yang dia ke sini itu adalah
struktur yang HCP-nya tadi. Jadi nanti ada satu bagian di tengah ya, misalkan ada yang sudah terjadi dislokasi, yang di bagian tengahnya adalah struktur HCP-nya. Itu jika dilihat dari atas, dari bagian sini. Jadi seperti ini A ke A, ini bisa partial dislocation A ke B terlebih dahulu, nanti bisa juga dari B ke A. Kalau ini ya dari sininya, tapi susah terlihatnya di situ. Ya atau dari bidang ini ya ke arah sininya satu tadi, tumpukannya kan ABC, kemudian saat dia terjadi slip ya, jadi dislokasinya itu kan terjadinya karena adanya geseran ya, deformasi geseran PVS di bagian yang ini. Nah, kemudian kan partial dislocation juga tadi berhubungannya atau menginisiasi terjadinya twinning ya. Jadi setelah ini bisa juga ada lagi geseran dari sini ke sini, misalkan seperti ini. Ini akan bergeser lagi ke bagian sini. A ini pasti akan menjadi B di sini ya. Karena tumpukannya adalah B di sini. Jadi dia menjadi twinning di bagian sininya itu. Tapi twinningnya yang masih dalam keadaan nukleus ya. Jadi bukan twinningnya bisa dari sini ke sini ya. Jadi twinning selanjutnya yang menghasilkan struktur yang twin. Ini masih twin nukleus ya. Inti dari twinnya. Nah, jadi nilai stacking for energy tadi kan sudah dibahas. Twinning dia akan meningkatkan plasticity-nya atau meningkatkan ductility-nya. Kemudian stacking for partial dislocation akan meningkatkan dari kekuatan paduannya. Ya, sebenarnya dia tergantung dari deformasi plastik. Location-nya, kemudian dengan persamaan ini bisa dihitung atau juga dengan XRD itu menghasilkan peak atau difraksinya ya. Difraksinya dia akan bergeser dari FCC menjadi HCP. Nah, dari persamaan ini secara teoretikal itu bisa dihitung stacking for energinya. Jadi nilai yang dihitung ya sebenarnya ini jaraknya dan ini displacement-nya ya. Jadi pergeseran puncaknya. Tapi ya semuanya ini stacking for energy itu adalah parameter yang theoretical ya. Jadi bukan nilai yang bisa kita dapatkan dari percobaan, tapi ada perhitungan teoretikalnya. Jadi pastinya nanti jika kita bandingkan dengan simulasi ya pasti akan ada perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian karena percobaan stacking for energy pasti akan sangat sulit ya untuk mendapatkan sampel seperti ini juga sulit, kemudian sangat mahal untuk menganalisisnya dengan TEM. Ya pasti cara yang paling mudah itu adalah dengan melakukan permodelan. Salah satunya dengan density functional theory, ya ini nanti akan dibahas minggu depan ya, metode-metode untuk metode komputasinya itu. Jadi quantum mechanical technique yang menghitung atau atau strukturnya nanti kita bisa dapatkan nilai stacking for energinya.
secara teoretik. Bahkan nanti, ada banyak keunggulannya dibandingkan dengan, eee, percobaan ya, karena ada beberapa parameter yang hanya bisa dinilai atau dilihat secara teoretikal. Nah, ini mungkin dengan pendekatan, eee, perhitungan termodinamika ya, nanti juga akan dibahas di bab seterusnya karena memang, yang sering digunakan untuk desain paduan logam ya dengan apa, parameter atau pendekatannya dengan, deformasinya ya. Deformasinya seperti apa nanti dihitung stacking for energy-nya. Nah, stacking for energy-nya itu bisa dihitung dari tadi dengan DFT, bisa juga dengan, pendekatan termodinamika atau perhitungan termodinamika. Jadi intinya adalah ini struktur, atom dengan adanya stacking fall ya. Jadi bagian sini adalah dari FCC ini menjadi HCP di sini. Jadi bagian ini kan, ini ya, delta G-nya menjadi delta G gamma menjadi epsilon, FCC menjadi HCP, kemudian di sini karena awalnya kan tidak ada antarmuka FCC dengan HCP ya. Di sini awalnya semua FCC, kemudian di sini terbentuk eh, antarmuka ya. Ada dua di bagian sini dan di bagian sininya. Jadi nanti ditambah dua gamma ini, dua gamma energi ini interfasial energi ya, apa sigma di sini. Sigma gamma per epsilon. Ini juga sebenarnya tergantung komposisi tapi biasanya juga bisa di uh, nilainya apa tertentu ya. Karena kan jika kita melihat apa. Nah, kemudian yang ini untuk mengubah dari kilojoule menjadi ya dalam atomic density-nya ya. Jadi ini untuk konversinya karena di sini dalam mol, kemudian nanti menjadi persatuan luas. Jadi di sini nanti luas ini adalah dihitung persatuan luas. Jadi nanti stacking for energy-nya uh, nilainya adalah joule atau milijoule per satuan luas. Nah, kemudian untuk mencari delta G gamma menjadi epsilon ya ini dengan perhitungan termodinamika ya bisa langsung dengan softwarenya atau bisa juga dengan perhitungan. Kemudian ya ini juga tadi ya. Jadi ya pasti untuk apa sifat mekanis ya pasti ter dilihatnya dari kekuatannya ya. Kekuatannya kemudian ada 5 mekanisme penguatan atau ya bisa ya ada yang hampir sama, solid solution strengthening, precipitation strengthening, grain boundary strengthening dan lainnya, coherency strengthening dan juga Orowan strengthening ya. Jadi permodelan di sini bisa juga untuk menghitung yield stress-nya nanti. Jadi masing-masing di sini kita hitung pengaruhnya ke yield stress-nya tadi. Ini jadi nanti kita tambahkan semuanya ya. Nah, jadi ini contohnya adalah perhitungan secara teoretikal ya. Jadi untuk setiap mekanisme penguatan kan pasti ada perhitungan secara teoretikalnya ya. Apa saja ini sigma
tahu itu adalah strengthening-nya ya. Jadi ini dan ini juga hampir sama. Jadi kita tinggal tambahkan semuanya, nanti kita dapatkan yield stress atau yield strength totalnya. Nah, jadi dari persamaan-persamaan ini ya ini kan sebagian sudah dibahas ya. Jadi kira-kira yang pengaruhannya adalah sama ya. Ini untuk elasticity nanti kan parameternya misalkan kita ingin meningkatkan elastisitasnya. Jadi pendekatannya adalah shear modulus dan juga Poisson rasionya. Nah, ini shear modulus dan Poisson rasionya itu bisa dilakukan perhitungan metode komputasinya untuk menghitung ini. Kemudian solution strengthening juga sama. Misfit strain-nya saat kita tambahkan tadi ya precipitation hardening, saat kita tambahkan unsur atau atom yang ukurannya berbeda, kemudian kita hitung secara atomic modeling, nanti kita bisa cari misfit strain-nya. Kemudian anti-phase boundary energy itu dihitungnya dari ya sama juga, itu bisa dihitung dari density functional theory tadi. Kemudian ya ini sama, ya ini biasanya bisa juga dari perhitungan termodinamika. Jadi selain dari density functional theory, ada beberapa parameter yang juga bisa dihitung dengan perhitungan termodinamika. Nah, ini anti-phase boundary saya kira sudah paham ya. Jadi intinya adalah saat dia ada dislokasi, dia yang pertama karena strukturnya order, sehingga nanti saat dia terbentuk seperti ini akan ada anti-phase boundary di sini ya. Jadi ikatan-ikatan atom yang hampir sama. Jadi untuk memotongnya itu harus ada super dislocation. Kita inginkan diturunkan, yang anti-phase boundary energy itu akan harus semakin tinggi. Ya, kita lihat di sini kan ini strengthening-nya itu sebanding dengan gamma anti-phase boundary energy. Ya, ini penjelasannya mungkin sudah dijelaskan ya di yang ini ya, anti-phase boundary energy-nya saat di sini awalnya di bagian sini, kemudian yang ininya ada di bagian sini. Juga jadi dari stacking for energy ya. Jadi anti-phase boundary energy juga bisa dihitung dari percobaan dengan TEM, nanti dihitung jaraknya, panjang dari partial dislokasinya atau apa ya, nanti ya gambarnya berbeda sebenarnya karena kan itu endapan ya. Jadi bisa dihitung dari situ. Kemudian bisa juga dengan modeling dengan termodinamika di sini, ini persamaannya, atau dengan anti-phase boundary energy dengan density functional theory. Jadi kita memodelkan struktur ini, struktur yang dengan anti-phase boundary energy yang ini kan ada AL dengan AL ini. Jadi strukturnya seperti ini, dihitung energinya, dikurangi dengan energi saat awalnya tanpa anti-phase boundary.
dibagi dengan luas areanya. Ya, jadi ini adalah apa saja ya inputnya ya biasanya untuk dengan DFT, yaitu struktur kimia atau struktur kristalnya ya. Strukturnya ya bisa kimia kan karena material, dan juga komposisinya. Jadi berapa banyak atom-atomnya atau komposisinya. Kemudian outputnya, total energi, dan juga struktur elektroniknya. Kemudian nanti struktur elektroniknya ini akan dibahas minggu depan ya, karena minggu depan akan plane wave, kemudian pseudo potensial yang quantum espresso. Ya sebenarnya yang ini adalah berbayar ya. Jadi ini bukan gratis, ini gratis. Kemudian yang step ini sudah menjadi gratis. Tapi yang quantum espresso ini ada yang versi lebih mudah dipelajarinya, yaitu yang Burai ya. Nah ini untuk yang lainnya ya nanti ini hubungannya ya. Jadi sama juga W resistant, HC apa